Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aksara Islam. Sahabat beriman, salah satu sholat wajib yang paling berat untuk ditunaikan seorang muslim adalah sholat di waktu subuh, karena pengerjaannya yang dilaksanakan pada waktu sebelum terbitnya matahari. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Sholat subuh memang menjadi hal yang berat bagi yang belum terbiasa melakukannya. Butuh perjuangan untuk membiasakan diri beribadah di waktu subuh. Banyak orang melewatkan waktu subuhnya begitu saja karena tidak bangun pagi untuk melakukannya. Padahal sholat subuh memiliki keutamaan yang luar biasa. Sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari. Berikut ini ada 17 keutamaan waktu subuh. 1. Disaksikan oleh para malaikat. Subuh begitu istimewa hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah sholat subuh sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surah Al-Isra ayat 79. Dirikanlah sholat sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan malaikat. Orang yang menjalankan sholat subuh akan mendapat perhatian Allah pada hari kiamat karena berkumpulnya para malaikat malam dan siang di waktu tersebut, di mana para malaikat melaporkan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa saja yang dikerjakan hambanya di waktu subuh dan mendoakan kebaikan bagi mukmin yang menjalankan sholat subuh. 2. Salah satu penyebab masuk surga. Terkadang kaum mukmin lalai dalam menjalankan sholat subuh, lebih memilih untuk melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan sholat. Orang yang menjalankan sholat subuh tepat waktu baginya akan menjadi jalan masuk surga. Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain atau subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Salah satu penghalang masuk neraka. Sholat subuh yang memiliki jumlah rakaat paling sedikit dibanding sholat wajib lainnya, terkadang menjadi sholat terberat bagi sebagian umat muslim. Bagi yang menjalankan sholat subuh, baginya dapat menjadi penghalang masuk neraka, seperti disampaikan dalam hadis berikut. Sekali-kali tidak akan masuk neraka orang yang mengerjakan sholat sebelum matahari terbit di ufuk timur. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. 4. Berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Hadis riwayat Muslim. Orang yang menjalankan sholat subuh mendapat jaminan keselamatan dari Allah. Allah akan memberikan perlindungan sepanjang hari tersebut, membuat hari menjadi lebih bersemangat dan terhindar dari rasa malas. 5. Pahala seperti sholat semalaman. Bagi yang menjalankan sholat subuh berjamaah, Allah memberikan keistimewaan berupa pahala seolah-olah orang tersebut menjalankan sholat sepanjang malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. 6. Bercahaya di hari kiamat. Bekas wudhu dan langkah kaki orang yang menjalankan sholat subuh berjamaah akan menjadi cahaya di hari kiamat kelak, yang akan membedakan dengan umat lainnya dan menjadi jalan mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda,
Berikanlah kabar gembira kepada orang yang banyak berjalan dalam kegelapan Isya dan subuh menuju masjid dengan cahaya yang sangat terang pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. 7. Lebih baik dari dunia dan isinya. Salat subuh dianggap sebagai amalan yang kebaikannya melebihi dunia beserta isinya. 2 rakaat salat subuh itu lebih baik dari dunia beserta isinya. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. 8. Melepaskan 3 ikatan setan. Setan senantiasa menjerumuskan manusia untuk menjauhi perintah Allah. Salat subuh dapat melepaskan diri dari tipu daya setan. Setan membuat 3 ikatan di tengkuk salah seorang dari kalian ketika tidur. Di setiap ikatan, setan akan mengatakan, "Malam masih panjang, tidurlah." Jika dia bangun dan berzikir pada Allah, lepaslah 1 ikatan. Jika dia berwudu, lepas lagi 1 ikatan. Jika dia kemudian mengerjakan sholat, lepaslah ikatan yang terakhir. 9. Terhindar dari kencing setan. Setan senantiasa punya cara untuk menyesatkan manusia. Mereka tidak pernah lelah menggoda manusia dari segala penjuru. Mereka melakukan tindakan agar manusia menghindari perbuatan-perbuatan yang baik. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa salah satu tindakan setan yang menyesatkan ialah mengencingi manusia. Orang-orang yang bangun kesiangan hingga lalai dalam menjalankan sholat subuh. Disebutkan kepada Nabi Muhammad SAW, ada seorang laki-laki yang tidur semalaman hingga waktu pagi dan kehilangan waktu subuh. Maka Rasulullah bersabda, laki-laki itu telah dikencingi setan pada telinganya. Agar terhindar dari hal tersebut, manusia sudah selayaknya bangun di awal waktu subuh dan menjalankan sholat subuh tepat waktu. 10. Waktu terkabulnya doa. Pada waktu subuh, malaikat siang dan malam berkumpul. Barang siapa yang menjalankan sholat subuh dan memohon doa, akan didoakan oleh seluruh malaikat dan disampaikan langsung kepada Allah. Pada waktu itu adalah tersebarnya rahmat, banyak permintaan yang diberi dan dikabulkan, dan juga nikmat semakin sempurna kala itu. 11. Waktu pembagian rejeki. Pada waktu subuh, malaikat membagi rejeki kepada semua umat manusia. Dianjurkan untuk berdoa atau membaca Al-Quran setelah sholat subuh. Barang siapa yang sholat subuh dan memohon rejeki, maka Allah akan memberikan keberkahan yang lebih padanya. Rasulullah SAW bersabda, seusai sholat subuh janganlah kamu tidur sehingga melalaikan kamu untuk mencari rejeki. Hadis riwayat Tabrani. 12. Waktu yang baik untuk berzikir. Zikir adalah tanda seorang mukmin mengingat dan memuji Allah. Orang yang mengetahui keutamaan berzikir di waktu subuh akan mendapat ketenangan hati dan merupakan waktu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu berada di waktu subuh. Quran Surah Ar-Rum ayat 17. 13. Mendapat keselamatan. Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah jika menurunkan bala dari langit kepada penduduk bumi, maka Allah akan menghindarkannya dari pemakmur masjid. Hadis riwayat Askari. Arti dari hadis tersebut ialah orang yang menjalankan sholat subuh berjamaah akan terhindar dari mara bahaya. Contoh yang pernah terjadi ialah ketika terjadi tsunami beberapa tahun silam di Aceh. Jamaah yang sedang sholat subuh di masjid itu terhindar. Padahal jika kita logika pada saat itu, daerah sekitar seutuhnya tersapu oleh tsunami. 14. Diampuni dosa-dosanya. Allah menjanjikan pengampunan bagi orang-orang yang senantiasa menjalankan sholat subuh dan memohon ampun atas dosa-dosa pada waktu tersebut. Setelah sholat subuh dianjurkan untuk membaca kalimat berikut ini.
Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim sebanyak 100 kali, yang artinya Maha suci Allah dengan segala puji baginya, Maha suci Allah yang Maha Agung. Rasulullah juga bersabda, barang siapa mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim 100 kali dalam sehari, ia akan diampuni segala dosa-dosanya sekalipun dosanya itu sebanyak buih di laut. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. 15. Terhindar dari munafik. Batas antara kita dengan orang-orang munafik adalah yang menghadiri sholat isya dan sholat subuh. Hal itu dikarenakan orang munafik tidak akan sanggup untuk menghadiri kedua sholat tersebut. Hadis riwayat Imam Malik. Hadis tersebut menjelaskan bagi yang menjalankan sholat subuh dapat terhindar dari ciri orang munafik. 16. Dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia dapat melihat Allah saat berada di surga nanti. Allah Zat yang Maha Agung akan menampakkan dirinya di hadapan hamba-hambanya yang dikehendaki, termasuk di hadapan hamba-hambanya yang selalu menjaga sholat subuhnya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat bulan purnama. Beliau berkata, sungguh kalian akan melihat Rob kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya. Apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah dalam melakukan sholat sebelum terbit matahari dan sholat sebelum terbenam matahari, maka lakukanlah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 17. Mendapat pahala seperti pahala haji dan umroh. Orang yang menjalankan sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan berzikir hingga matahari terbit dan ditutup sholat 2 rakaat akan mendapatkan pahala senilai dengan pahala haji dan umroh. Hal ini berdasarkan pada hadis berikut. Siapa yang sholat subuh dengan berjamaah lalu duduk berzikir kepada Allah sehingga matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat, maka ia mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Hadis riwayat At-Tirmizi. Maka dari itu, biasakanlah bangun pagi dan menjalankan sholat subuh tepat waktu. Selain menjalankan kewajiban sebagai umat muslim, sholat subuh juga memberi hikmah berupa melatih kedisiplinan diri dan mencegah rasa malas. Nah itu dia sahabat beriman, 17 keutamaan waktu subuh. Sekian dulu video dari kami, jangan lupa dukung channel Aksara Islam dengan klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.